Kalau S1 itu mungkin cenderungnya saya kuliah pulang itu tadi ya. KKN KKL boleh keluar daerah Palembang nggak? Kalau KKN bisa di luar daerah, kalau KKL difokuskan di kota Palembang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua yang ada di rumah. Kembali lagi di Cuma Curhatan Mahasiswa PGSD. Bersama saya Salsabila Mareta selaku host pada kesempatan kali ini. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Beliau merupakan salah satu lulusan dari S1 Universitas Bung Hatta dan S2 di Universitas Negeri Padang. Tanpa berlama-lama lagi, kita panggilkan saja bintang tamu kita pada hari ini, Bapak Aldora Pratama, Magister Pendidikan. Halo Pak, selamat pagi. Semuanya selamat pagi. Apa kabar nih Pak? Kabar baik ya, semangat ya, walaupun podcast ini di bulan puasa ya dia harus semangat. Sarapan nggak Pak tadi kira-kira? Oh, tidak sarapan kan tidak bisa, sahur hari ini. Oh gitu. Oh ya Pak, sebelum kita mulai nih ngobrol-ngobrol santai sama Bapak Aldora, boleh dong Pak, kata orang itu kan tak kenal maka tak sayang. Nah biar teman-teman yang di rumah makin sayang sama Bapak, boleh Bapak memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Oke ya, jadi sesuai yang bilang sama Salsa tadi di awal ya, di sini nama saya Aldora Pratama ya, bisa dipanggil Bapak Aldo. Saya home base di PGSD ya, jadi mungkin itu saja perkenalan singkat saya. Singkat aja nih Pak ya. Oke, mau tanya dong Pak, hobi Bapak itu apa sih Pak? Hobi ya di sini hobi jalan-jalan, kalau bahasa keren itu traveling mungkin ya. Ini saya hobi foto bis ya, jadi nggak tahu mungkin hobi yang kecil terbawa sampai besar nggak tahu juga ya, mungkin ya, terlihat aneh tapi itulah hobi saya untuk foto-foto bis tersebutnya. Oke, langsung aja nih kita ngobrol-ngobrol sama Pak Aldo. Bapak tadi kan Bapak itu salah satu S1-nya di Universitas Bung Hatta nih. Nah, pada saat S1 itu ada nggak mata kuliah yang sangat Bapak sukai sampai sekarang? Untuk mata kuliah yang saya sukai itu relatif ya, kebetulan saya memang senang untuk di MK Bahasa Indonesia ya, jadi Bahasa Indonesia ini cukup menarik untuk saya, jadi tiap bertemu dengan MK Bahasa Indonesia pasti akan saya sangat beda sekali dengan MK-MK yang lain, karena bagi saya bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang harus dipelajari lebih mendalam ya, karena bahasa Indonesia itu bahasa untuk persatuan kita di Indonesia ini, mungkin seperti itu. Itu, jadi sukanya tuh bahasa Indonesia ya Pak, makanya sekarang jadi dosen. Di sini kalau dosennya home base-nya di PGSD. Jadi untuk MK itu kebetulan saya mengampu MK yang berhubungan dengan MK Bahasa Indonesia. Jadi kalau ada yang semester 2 itu biasanya saya ngampu konsep dasar, kalau yang semester 4 itu biasanya MK pendalaman, semester 6 itu pengembangan. Oke, pada saat Bapak kuliah S1 dulu, Bapak menjadi mahasiswa yang kupu-kupu, kuliah pulang, atau kura-kura, kuliah rapat. Kalau S1 itu mungkin cenderungnya saya di sini kuliah pulang itu tadi ya, dalam artian kupu-kupu ya. Jadi saya itu kalau sudah selesai mata kuliah itu saya biasanya akan langsung kembali ke rumah ya. Jadi saya di sini tipe orangnya tidak suka yang untuk huru hara sana sini, nongki tidak jelas ya. Hidup ini hidup ini harus memilih. Mau yang kupu-kupu, mau yang kuliah rapat atau kuliah pulang pacaran. Nah, saya lebih memilih kuliah pulang ya. Oke. Nah, kalau Bapak itu kan cenderung ke kuliah pulang. Tapi menurut Bapak itu penting nggak organisasi pada saat kita menjadi mahasiswa itu? Kalau menurut saya ya di sini untuk organisasi ini untuk mahasiswa itu sangatlah penting ya. Itu ya organisasi di sini kalau kita mengikuti di sini kita akan bisa untuk bersosialisasi dengan orang banyak, yang paling pertama sekali itu yang paling berguna. Yang sudah bersosialisasi nanti baru kita akan mendapatkan teman yang bisa untuk bertukar pikiran ya. Jadi sangat penting untuk ikut organisasi ini. Jangan sampai kalian nanti tidak mengikuti organisasi, dan juga di organisasi ini nanti itu akan ada menjadi sebuah syarat kalau tidak salah saya, yaitu nanti kan organisasi itu kan luarannya kan dapat sertifikat ya. Jadi sertifikat itu nanti akan dihitung dia pas di kalian nanti sudah mau menyelesaikan studi strata satunya. Jadi dihitung di dalam
surat keterangan penamping ijazah biasanya, sertifikat yang seperti itu. Oke, jadi penting ya Pak organisasi bagi mahasiswa. Nah, tadi kan kita udah tanya-tanya tentang S1. Setelah Bapak lulus S1, Bapak itu langsung kepikiran mau lanjut S2 atau kuliah S2 itu gara-gara ada sesuatu hal kayak gitu? Oke, di sini setelah lanjut dari S1 ya, karena kan di sini ini saya sama seperti kalian ini, jurusannya saya S1 PGSD ya. Pikir kalau saya hanya sampai S1 saja mungkin eh, tidak akan menambah ilmu dan pengetahuan saya. Jadi saya rasa saya harus melanjutkan strata 2 yang sesuai dengan bidang keilmuan saya yang S1. Jadi saya untuk menyambut S2 itu ya harus S2 PGSD lagi seperti itu. Begitu ceritanya. Nah, sekarang nih Pak, selain menjadi dosen biasa yang ngajar-ngajar itu kan Bapak ini dipercaya untuk menjadi kepala laboratorium PGSD nih. Nah, kalau boleh tahu sudah berapa lama Bapak menjadi kepala laboratorium PGSD ini Pak? Cerita sedikit dulu. Jadi awal saya diterima menjadi dosen di Universitas PGRI Palembang ini, saya diterima menjadi dosen PGSD ya di sini. Sebelum menjadi kepala laboratorium ini, saya sempat jadi bantuan pimpinan di prodi PGSD ya, di 2019 akhir kalau tidak salah saya ya. Setelah dari situ, saya diamanahkan untuk menjadi kepala laboratorium PGSD ini pada bulan Maret tahun 2020. Sudah 2 tahun lebih ya, 2 tahun lebih berapa hari lah seperti itu. Sudah 2 tahun menjadi kepala laboratorium. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, kita sebagai kepala laboratorium tuh apa sih tugas pokoknya apa sih? Oke, kalau untuk membahas tupoksinya di sini, tugas kepala laboratorium itu ya sesuai dengan yang buku ini. Sengaja saya bawa bukunya di sini biar tidak salah-salah dalam berbicara ya. Jadi yang pertama di situ tertuang dalam buku tugas pokok dan fungsi. Tugas pokoknya yaitu sesuai namanya tadi kan ini lab. Jadi tugas pokok lab ini jadi terlaksananya praktikum mahasiswa dan dosen di laboratorium program studi yang saya pimpin seperti itu. Jadi ini lab ini nih seperti misal kita ada praktikum mahasiswa PGSD, labnya boleh dipakai Ya Pak? boleh dipakai, silakan. Lab ini selalu membuka pintu yang lebar-lebarnya ya untuk kedatangan kalian untuk berpraktek di sini. Itu tadi namanya laboratorium. Selain menjadi dosen, menjadi kepala laboratorium, ada kesibukan lain nggak Pak di luar lingkup universitas kampus? Sekarang saya lagi mempunyai proyek ya bersama teman-teman dosen yang lainnya di sini untuk membuat buku ajar ya tanggap kebencanaan di sini. Jadi ini proyek bersama dengan Pertamina RU3 Pelaju ya. Jadi insya Allah dalam waktu dekat kami akan launching buku tanggap bencana ini ya. Itu berarti lagi ada proyek untuk membuat buku ajar gitu ya, Pak. Nah, kemarin kita udah buka question box di Instagram HMPS PGSD. Ada beberapa pertanyaan nih. Kira-kira Bapak mau jawabnya atau enggak nih? Ya kalau ada pertanyaan dijawab. Silakan saja. Pertanyaan pertama nih, ada yang nanya, Pak, KKN KKL boleh keluar daerah Palembang nggak? Jadi di sini untuk KKN itu memang diwajibkan keluar kota. Di sini selain diwajibkan juga nanti biasanya mahasiswa itu akan mengisi lebih dahulu identitas mereka. Jadi mereka ini berasal dari mana. Jadi kalau mereka berasal dari kota Palembang misalnya, mereka ingin ke Batu Raja itu pasti tidak akan diperbolehkan. Jadi sesuai daerah domisili untuk KKN ini di mana. Jadi nanti pihak LPPKM itu akan mempot-potkan ya, ini yang milih kota Palembang, ini milih Batu Raja. Kenapa seperti itu? Karena nanti jangan sampai dia ini berdomisili kota Palembang tapi yang di Batu Rajanya dia tidak mempunyai teman atau tidak mempunyai sanak saudara seperti itu, di mana dia akan untuk bersosialisasi untuk KKN untuk tinggal dan lain-lain sebagainya ya. Dan juga untuk KKL ya, kalau untuk KKL ini biasanya itu hanya berada di sekitaran kota Palembang ini saja. Kalau KKN bisa di luar daerah, kalau KKL ini difokuskan
di kota Palembang saja. Jadi untuk KKN boleh keluar Palembang, tapi sedangkan KKL khusus hanya di Di Palembang. kota Palembang saja, tidak boleh keluar ya. Gitu. Nah, terus ada lagi nih Pak yang nanya, better KKN atau KKL ya Pak? Nah, itulah tadi. Itu tergantung dengan pilihan kalian masing-masing. Jadi jangan terpengaruh pilihan orang lain ya. Jadi pilihan itu kan berada di tangan kalian. Jadi kalau kalian senang bersosialisasi dengan masyarakat, maka silakan diambil kuliah kerjanya tersebut. Tapi kalau senang untuk bersosialisasi dengan siswa sekolah dasar, silakan pilih KKL. Seperti itu. Jadi kembali lagi ke diri kita masing-masing ya, mau kita ke KKL atau ke KKN itu menurut kita masing-masing. Nah, terus ada lagi pertanyaan ketiga. Untuk angkatan 2019 mengenai study tour, apakah setelah study tour diminta untuk membuat laporan, Pak? Jadi untuk studi tour itu di sini nantinya memang setelah dari studi tour ini akan diminta sebuah laporan akhir sepertinya. Tidak mungkin kalau studi tour itu hanya pergi jalan-jalan saja tanpa adanya output yang didapatkan dari acara studi tour tersebut. Jadi harapan saya untuk angkatan 2019 ini kalau bisa ya ikutilah studi tour itu tadi. Selain kita pengetahuan, nambah wawasan, kita juga pasti dapat teman baru ya Pak, pasti kalau kita ikut study tour itu. Nah, terus ada lagi nih Pak. Pak, untuk seminar usul skripsi itu MK-nya ada di semester 7 atau 8 atau dua-duanya? Oke, ini kayaknya pertanyaan dari anak 2018 semua ini masalah studi tour ini, masalah MK ini ya. Jadi yang sepengetahuan saya untuk MK seminar usul itu ya, sebenarnya kan seminar usul ini kan MK-nya ditawarkan itu pada semester 7. Nah, kalau sudah mengentri di semester 7, yang semester 8 tidak usah dientri lagi seminar usul penelitian ini. Cukup satu kali ngentri saja, seperti itu. Dua pertanyaan lagi. Syarat untuk mahasiswa cek Turnitin apa aja plus tips and trick agar presentasi Turnitin kecil Pak, WK. Oke, ini 2018 lagi ini saya tahu pertanyaan ini dari siapa. Ya, jadi untuk Turnitin itu ya, jadi untuk yang kalian tahu yang berada di ruangan ini juga, jadi nanti setelah kalian menyelesaikan skripsinya nanti ya, itu kan akan mendapatkan ACC silakan ujian. Nah, persyaratan untuk ujian skripsi itu tadi atau kompre itu di sini harus Turnitinnya itu harus kalau angkatan 2017 itu mereka harus 40% similarity-nya di sini. Jadi similarity di sini kemiripan, jadi plagiatnya 40%. Jadi untuk yang 2018 sekarang itu mereka similarity-nya itu turun jadi 35% ya. Tidak tahu untuk kalian ini nanti untuk BP 2019 ini mungkin bisa jadi dia akan menjadi 20% kan. Jadi nggak tahu. Jadi untuk tips dan triknya tadi, kutipan itu biasanya jangan hanya untuk mengambil dari pengertian dari para ahli saja ya. Misalnya ahli berbicara mengenai belajar adalah sebuah proses yang untuk merubah seseorang dari tingkah laku yang jelek ke tingkah laku yang baik misalnya. Jadi jangan seperti itu, jangan hanya di copy paste susun sedikit saja, nanti itu akan terbaca oleh aplikasi Turnitin itu tadi. Jadi nanti bisa diparaphrase lagi bahasa sekarang itu dengan bahasa sendiri. Jadi nanti tingkat kemiripan bahasanya itu akan berbeda, tidak akan dibaca oleh Turnitinnya itu tadi. Jadi kalian akan lebih mudah untuk menurunkan tingkat plagiasinya ya. Seperti itu harus paraphrase semuanya di proposal penelitian maupun skripsinya. Jangan hanya mengambil copy paste saja menurut para ahli tapi tidak kalian simpulkan lagi dengan bahasa kalian sendiri seperti itu. Seperti itu. Nah, jadi buat kakak-kakak yang nanya Turnitin udah dijawab sama Pak Aldo. Jadi jangan lupa nonton podcast kita ini sampai akhir. Yang terakhir nih Pak, kata motivasi untuk para pejuang sarjana yang ada di Indonesia. Waduh, pejuang sarjana Indonesia ya, bukan pejuang LDR. LDR. Karena lain-lain ceritanya kalau LDR ini. Kata-kata motivasinya mungkin seperti ini saja. Tetaplah berusaha untuk menjadi diri sendiri ya, jangan terpengaruh dengan gaya orang lain ya. Jadi tetap istiqomah dengan pilihan kalian tersebut. Kan banyak pengaruh yang berada di luar sana untuk kalian bisa
menyelesaikan studi ini dengan tepat waktu ya. Kalau bisa 4 tahun ya. Jadi jangan sampai 6 tahun. 6 tahun itu melebihi anak sekolah dasar. Jangan terpengaruh dengan pergaulan-pergaulan di luar sana. Jadi tetaplah menjadi diri sendiri, jangan mau menjadi orang lain karena diri kita itu yang mengetahui sebagaimana kemampuan kita itu nantinya ke depannya. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang ada di rumah, motivasinya itu tetaplah untuk jadi diri sendiri tanpa mendengarkan perkataan orang lain. Oke, terima kasih banyak Pak Aldora sudah mau diundang ke podcast PGSD ini. Iya, saya juga terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk hadir ya di PGSD ini. Mungkin ini sudah lama juga ini saya tunggu-tunggu podcast ini karena ini ada peralihan dari demisioner sebelumnya ya, dari pengurus sebelumnya. Jadi alhamdulillah hari ini terlaksana podcast untuk curhatan mahasiswa ini ya. Jadi, mungkin kedepannya akan ada lagi podcast selanjutnya ya yang lebih untuk membuka cakrawala dan pengetahuan kalian mengenai apa sih itu PGSD. Iya. Seperti itu. Oke, buat teman-teman yang ada di rumah tetap semangat untuk lanjut ke perguruan tinggi dan pilihlah universitas yang menjadi menurut kalian baik untuk diri kalian sendiri. Dan Universitas PGRI Palembang juga sudah membuka pendaftaran untuk mahasiswa baru. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Pak Aldo, semoga sehat selalu dan kita dipertemukan dalam kegiatan selanjutnya. Buat yang udah nonton juga jangan lupa like dan subscribe. Komen selanjutnya kita akan ngajakin bareng siapa lagi podcast kita selanjutnya. Untuk bintang tamu selanjutnya juga mungkin bisa dari usulan teman-teman kalian yang ada di komentar di kolom di bawah sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.